Shalom, Om Swastiastu. Dalam video kali ini, kami kelompok 3 sedang berada di pura guys. Kami melakukan penelitian dengan tema pluralisme dalam agama Hindu. Selamat menyaksikan. Oke guys, kami semua sudah berada dalam pelataran luar atau disebut Bahaya Mandala. Lanjut guys, dalam Bahaya Mandala ini kami akan melakukan perkenalan, menyapa semua bapak-bapak yang ada di pura dan Bapak Nina Pustaka selaku pengampun dalam Pura Agung Giri Kertabuana. Beliau memperkenalkan bagaimana tata cara atau bagaimana syarat untuk masuk ke pura guys. Oke. Dan syaratnya itu yang paling menonjol ialah kita tidak boleh masuk ke pura dengan keadaan yang tidak suci. Tidak suci atau tidak murni di sini biasa dikenal dengan kata asyuhi, mala, dosa, rajaswala, antiyaja, nishida. Karena ketika kita masuk dalam keadaan yang tidak suci, kita akan mendapatkan sesuatu hal yang berat. Lanjut guys, kita akan dibawa untuk penjelasan lebih detail dan kita akan melakukan podcast atau wawancara dengan Bapak Nengah Pustaka. Dan dalam wawancara ini kami semua akan berpartisipasi dan pertanyaannya akan dibacakan oleh KST guys. Dan dalam akhir kegiatan ini kami akan melakukan bersih-bersih atau aksi nyata dalam pura ini guys, Pura Agung Giri Kertabuana guys. Jadi kami semua akan turut berpartisipasi. Kami akan membersihkan atau kami akan memilih sampah, membersihkan halaman atau pelataran-pelataran dalam pura guys. Pertama-tama sebelum melakukan wawancara, kami akan memperkenalkan tujuan kami akan memberitahukan tujuan kami datang ke pura guys. Konsep Trimurti di dalam ini banyak yang mengatakan kalau orang lain bahwa ini disebut. Saya mengatakan seperti ini. Jika sekarang adik-adik pakai baju ini dipanggil siapa? Mahasiswa ya. Kalau seandainya sore nanti sebelah adik-adik buka potong rambut, dipanggil siapa? Tukang cukur. Kalau lagi besoknya lagi di pasar berjualan dipanggil pedagang. Itulah konsep sederhana di dalam itu tersebut, sehingga sebetulnya satu kewajiban tapi memberikan manfaat tugas-tugas sesuai fungsi. Padahal itu memang Tuhan untuk membuatkan memantau bagaimana dalam kehidupan kami memiliki tugas. Pada prinsipnya adalah tugas diri. Itulah menjadi konsep ini yang sudah diterapkan ini di Bali maupun di Bali. Bisa menjelaskan? Bisa ya. Apa peran Dharma dalam menjelaskan keanekaragaman nasib dan pengalaman manusia dalam agama Hindu? Tadi Mbak Ega tadi mau mewakili Dharma adalah Dharma itu adalah tingkah laku yang baik atau perbuatan-perbuatan yang baik. Nah di dalam konsep ini ada yang disebut dengan karma pala. Karma pala, karma atau hasil perbuatan. Ada tiga, yaitu sancita karma.
pria mana perempuan dan peralatan. Nah, bagaimana kalau sancita itu adalah kamapala yang kita lakukan satu perbuatan umpamanya korupsi, langsung tiba-tiba kita ditangkap dan kemudian ada bagaimana kita menjalani dalam kehidupan kita ini adalah hal yang karma yang tidak masih kita laksanakan sekarang. Jika kadang-kadang orang berperan sudah betul kita tidak saya susah ya, menurut ada yang karma yang itu masih berproses untuk kita jalani di dalam kehidupan. Di sini kita selalu berbaikat untuk balancing. Tidak bisa lihat yang karma buruk itu tidak bisa lihat buruk. Tapi bagaimana kita ditamai dengan hal yang dharma yang baik sehingga dia bisa kesimpulan. Karena karma ini tidak bisa lihat, dia tetap harus menjalani. Karena hal baik. Kemudian ada bagaimana perbuatan yang sah. Umpamanya dia lolos, kalau kita tidak, tapi kita berikutnya dia akan menjalani. Makanya nasib hasil dari dharma itu adalah pasti akan kita terima. Tergantung apakah dia terima langsung saat ini atau mungkin dia nanti atau mungkin di kehidupan berikutnya. Menurut ada yang bahwa kita lahir ke dunia adalah memiliki hutang. Aku disuruh menebus karena kita selesai berdosa. Kira-kira karena itu adalah ada moksa dari kita mencapai surga. Moksa hendaknya jiwa kita ini dengan kita. Jadi kita tidak lahir kemana. Pertanyaan itu adalah kenapa dia lahir kemana? Karena dia berdosa. Sehingga dosa yang dia perbuat sekarang harus dilakukan menutupnya dengan perbuatan kebaikan. Sebab itu adalah mencapai moksa. Jadi clue-nya atau kuncinya adalah hidup tinggi. Yang ini kalau dia mau moksa, dia harus berbuat kebaikan. Dharma itu. Ya apa saja, jangan memati orang. Ada di sini itu namanya kayu pansel. Bagaimana kita berpikir yang baik, bagaimana kita mengucapkan yang baik, dan bagaimana kita berbuat yang baik. Karena itu menjadi dasar paling utama dalam kehidupan ini. Kalau kita berpikir baik, kita tidak pernah berpikir ini biasa saja. Karena kalau ngomong orang itu sudah berpikir itu harus istirahat. Karena kita mengucap apalagi kita bertindak mencuri, membunuh, kita oleh karena di ajaran dulu ada bisa ada belum. Itu menjadi perbuatan karma atau dharma itu kita investasi menjadi investasi itu adalah untuk kehidupan berikutnya. Untuk kita mencapai moksa. Kita berusaha untuk berbuat yang baik yaitu itu banyak lagi. Bagaimana kita mengangkat diri dengan satu adalah musuh yang ada dalam diri kita. Rodo maupun mado masalah seperti itu. Jadi harus dilakukan kemarahan, perlindungan, mabuk-mabukan dan lain-lain itu harus dihindari. Jadi konsep dharma bahwa hidup itu investasi. Kita harus berbuat kebaikan untuk menutupi kelemahan kita karena kita dilahirkan di dunia ini adalah sudah berbuat. Ya. Bagaimana konsep karma mempengaruhi pandangan umat Hindu tentang keanekaragaman nilai bagaimana kita selalu diajarkan untuk berbuat kebaikan. Karena saya bercerita di dalam Upanishad mengatakan bahwa Wasudewa Kutumbaka pada intinya adalah kita bersaudara. Jadi Wasudewa Kutumbaka. Bagaimana pada intinya kita yang ada di dunia ini mau beragama Kristen, Islam, Hindu atau itu juga kita bersaudara. Dan oleh karena itulah umat ini harus selalu menghargai setiap yang ada di dunia. Kemudian juga ada di dalam diri konsep namanya trivita tadi. Ada tiga tingkah laku yang harus kita selaraskan selalu. Artinya harus kita usahakan selalu. Yang pertama bagaimana itu perayangan. Perayangan adalah bagaimana kita menciptakan suara yang baik terhadap Tuhan yang Maha Esa, kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan cara tak sengaja. Bagaimana kita selalu memohon kepada Tuhan. Kemudian ada namanya keuangan. Keuangan itu bagaimana kita selalu menciptakan hubungan yang baik terhadap uang. Uang itu manusia. Dan manusia itu bukan tidak hidup, tapi juga bisa berada. Jadi kita, kenapa saya mau memberi? Ya kita harus saling menghargai. Saya memberikan kesempatan karena ada perlu untuk pembilangan itu. Kalau saya tidak mau juga boleh. Tapi bagaimana konsep ini? Kita menghargai sama uang itu bisa memberi, tetapi disesuaikan waktunya karena kita ingin menghasilkan. Nah, salah satu bagaimana indikasi dengan keragaman ya itu. Ketika kita ada omongan harus menghargai setiap orang. Jadi kita memberikan kesempatan pada hari ini untuk datang di sini. Ketiga adalah pelemahan bagaimana kita berusahakan untuk selalu menciptakan hal yang baik dengan alam. Nah, alam itu sangat besar pengaruhnya pada kita. Contoh, pohon memberikan oksigen. Coba kalau nggak ada oksigen, kita polusi banget. Itu bagaimana kita hidup? Kita satu, kemudian kita tidak bisa beraktivitas. Itu konsep itu adalah trivita karma yang kita selalu ada kesamaan dalam keuangan menghargai seseorang. Berbuat kebaikan sehingga implikasi adalah apa? Kita saling menghargai, saling menghormati kepada sesama dan tujuan terakhir moksanya akan tercapai. Jadi di dalam dulu adalah mungkin itu konsepnya. pertanyaan yang berikut,
sejauh mana konsep reinkarnasi mendukung gagasan keanekaragaman dalam kehidupan manusia dan proses evolusi spiritual dalam agama Hindu. Kalau namanya kan kesehatan dasar agama Hindu adalah percaya dengan kesehatan, pertama adalah Brahma, percaya dengan adanya Brahma dan Tuhan. Kedua, Hindu percaya dengan adanya Tuhan itu adalah roh yang menjadi setiap makhluk. Itu semua dari Tuhan. Yang ketiga adalah percaya dengan karma pala. Karma pala itu adalah hukum reinkarnasi tadi, apa namanya, sebab akibat. Kemudian percaya dengan kelahiran kembali atau reinkarnasi. Jadi Hindu adalah percaya setelah dia meninggal begitu, rohnya tidak meninggal, masih hidup. Masih hidup dalam artian bagaimana karma baiknya dia selama hidup itu, apakah sudah sesuai yang tadi dharmanya. Kalau belum, dia akan dilahirkan kembali. Karena tujuan terakhir adalah dalam Hindu adalah moksa, yang kelima. Moksa itu adalah menyatunya atman atau roh setiap jiwa yang ada di dalam badan manusia Hindu itu dengan Tuhan yang sendiri. Itu tujuan akhir sempurna. Sehingga dia tidak dilahirkan kembali. Reinkarnasinya terjadi menurut Hindu karena tubuh kita atau jiwa kita itu masih berdosa, masih memiliki hal-hal buruk yang harus dia dilebur lagi atau dia harus menebusnya di dunia. Makanya kalau dia sudah lahir harus dia berbuat kebaikan. Dharma dasarnya adalah kebaikan kepada sesama. Ya, implikasinya adalah bagaimana kita saling menghargai sesama, tidak melakukan kekerasan, tidak membunuh. Bayangkan kalau kita sudah lahir berdosa, sampai di dunia ini kita berkelahi, bermusuhan, membunuh agama lain seperti itu. Bagaimana dosanya? Ya semakin berat hidupnya. Karena di Hindu percaya juga nanti kelahiran berikutnya bisa juga jadi manusia, tapi itu bisa jadi binatang. Percayaan ini. Karena terlalu buruk kelakuan yang harus dia lakukan. Dikasih kesempatan hidup yang paling mulia sebagai manusia, tapi dia sia-siakan. Sehingga lahir berikutnya dia menjadi hal yang buruk, kelahiran buruk. Ya, indikasi. Berikut, bagaimana konsep lokal atau alam semesta dalam agama Hindu menggambarkan keanekaragaman alam dan dimensi-dimensi spiritual. Dimensi alam kalau di kita percayanya adalah di pegunungan atau hutan kayak gitu, itu memberikan aura lebih positif dibanding kita di kota. Dan kedua adalah di pantai. Misalnya kalau kita pura itu namanya ada nanti gunung adalah pura yang di pantai dan juga di nah, pegunungan konteks itu adalah pertama memang aura secara positif itu lebih tinggi karena mengikuti daun-daun, pokok, oksigen lebih banyak. Kalau kita sudah datang ke tempat yang lebih sedikit, lebih segar, kira-kira pikiran kita susah atau tenang. Nah, kalau kita sudah tenang, mau ketemu Tuhan lebih nyaman nggak daripada kita susah? Jadi konsep kata dulu adalah bagaimana kita memberikan ketenangan, kesulitan. Karena kita mau ke tempat suci bertemu dengan Tuhan, jadi pikiran harus tenang, harus relax, harus fresh, segar. Nah, lingkungan itu yang penting, artinya penting memberikan peran kepada diri, makanya kepada kita biasanya ada di pegunungan. Dulu mungkin ada tahu, ini kita mendapat tugas sekitar 9 ini cuma perbukitan paling tinggi, jadi kayak gunung saja. Di bawahnya batu karang. Tapi kita berusaha bagaimana menyebab batu karang ini yang bisa menjadi lebih asli. Kita berusaha ya menanam pohon dan lain-lain realisasi yang itu. Jadi kita lihat. Ya, bisa lihat kita ke bawah, kita ke atas juga. Semuanya artinya pohon bisa tumbuhkan di NTB dengan kemauan kita. Yang kita tekun, kita mau berusaha, pasti bisa. Jadi disulap menjadi alam yang kering begitu tandus, tapi kita bisa ubah menjadi jadi kita sebenarnya intinya menjaga alam itu, tadi yang kelemahan itu konsep dulu, bagaimana menjaga lingkungan kita di sekitar, biar memberikan hal yang positif bukan saja kepada kita, tapi kepada hal lain. Kalau udaranya sejuk, segar, ini semua kan bukan saja kita yang aktif. Adik-adik kalau kesini juga beda. Coba kalau adik ke bawah, bagaimana rasanya? Beda kan rasanya, auranya beda, lebih segar, lebih sejuk gitu ya. Mungkin karena saya ikut juga. Nah, mungkin itu. Apalagi? Berikut, apa peran wanita dalam kepercayaan dan ritual Hindu? Ada satu sloka semua menjawab di mana wanita itu direndahkan, disitulah karma atau upacara itu tidak dihargai oleh kita. Jadi kami menghargai sekali peran tinggi pada wanita itu di dalam proses pembuatan upacara. Karena upacara di Hindu itu menjadi mutlak, artinya kan sendiri kita ada filsafat, tabu atau kita dan juga ada upacara. Upacara ini penting di Hindu, harus ada. Tetapi sesuaikan dengan tingkatannya. Ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Tidak bisa dipaksakan. Intinya adalah bagaimana kita. Makanya peran wanita Hindu adalah di situ. Jadi dia aktif dalam pembuatan sarana-prasarana untuk kita semakan sebagai sarana untuk kita melakukan upacara. Tujuan upacara bagaimana? Untuk memohon keselamatan, kesuburan, kedamaian, kita semua. Jadi perannya wanita adalah
bagaimana sangat berperan dalam proses upacara ini untuk kesejahteraan untuk semua orang. Karena lebih dominan kalau upacara dan sesajen itu dibuat oleh wanita tadi. Kalau bapak-bapaknya mungkin sebagian. Lebih banyak kalau bapak-bapaknya membuat sarana dasar yang diperlukan oleh bagian dalam atau perut, seperti bikin bumbu, kayak gitu, bikin bawar, sate dan lain-lain, itu bapak-bapaknya. Tapi kalau wanita Hindu, perannya di situ. Ya. Bagaimana keberagaman Hindu dipromosikan dan dilestarikan di era modern ini? Kalau beragaman menurut agama Hindu memang selama ini kami tidak mempromosikan. Beda mungkin dengan agama kami tidak berpromosi, tidak mengajak orang lain. Tapi bagaimana kita ini lebih banyak yang tidak hormati di dalam persembahyaan upacara. Kami selalu ada namanya pedagang atau khotbah. Itu lebih banyak untuk menyampaikan pesan. Untuk apa? Untuk insan ini jauh lebih baik dibawa di masyarakat. Tapi kami tidak pernah atau mengajak orang lain juga hadir. Terus lagi kita mengajak ini juga jarang lah. Dan kami mungkin kalau di departemen pasar agama biasanya memang kami ada namanya juga di masalah ini, itu biasanya ada dipanggil ke pemerintah untuk menjelaskan tentang Hindu seperti apa segala macam. Itu biasanya nasionalis. Tapi kalau mempromosikan kami jarang. Artinya tidak ada yang mempromosikan tentang hal itu. Tapi kalau intern kami di sekitar persembayangan adalah ada namanya perabotan atau pendidikan khotbah renungan terjemahan. Bagaimana perkembangan agama Hindu saat ini? Bisa berikutnya. Di sini lah, paling khususnya di Purah ya. Perkembangan agama Hindu di Kupang kalau populasi memang semakin tahun ya semakin meningkat. Artinya karena banyak yang dari instansi yang dibikin dari pemerintahan dari luar atau pegawai semua dari luar. Populasinya enggak. Tapi bagaimana perkembangan Hindu di Kupang adalah tentang toleransi dan lain-lain sangat baik. Kami diberikan ruang yang baik sekali dari pemerintah untuk bagaimana nyaman, damai menjalankan acara-acara ini dan proses upacara. Terbukti dari hari raya Nyepi kemarin, mungkin ada misalnya, di mana diberikan kesempatan ruang untuk menyampaikan Kaul Agung. Kaul Agung adalah upacara penetraan sih. Karena mau hari raya Nyepi ada 1 tahun pergantian tahun kakak, jadi upacara ini adalah bagaimana kita menginventarisir atau menunjukkan diri kita sendiri dan juga alam semesta. Kita diberikan ruang di perpatangan tadi untuk juga merayakan Kaul Agung dalam rangka upacara hari raya Nyepi. Nah itu menjadi toleransinya selama ini kami cukup membangun. Tanggal 30 berapa kemarin di Gereja Paulus kami diundang untuk tampil etnis Hindu dan peran di sana di Gereja Paulus. Kemudian juga tahun baru kami di Gereja Altar juga kami diundang juga dalam rangka forum melaksanakan kami melaksanakan pertanyaan. Oktober tahun lalu juga launching waktu dengan Kolwa, kami juga mengimbang memasang tendor di gereja memberikan tanya sambutan di dalam tamu dari para kita. Jadi ya sangat baik perkembangannya. Kita saling menjaga, saling menghormati, kita juga memberikan ruang. Kalau pemerintah, saudara-saudara kami juga di sekitar ini juga sangat baik. Kita membantu. Kemarin itu juga kami membantu beberapa di panti asuhan, tidak hanya panti asuhan Kristen, tapi ada Islam, dan ada Katolik. Jadi kita membantu. Persaudaraan dalam agama Hindu mempengaruhi hubungan antara umat Hindu dan agama lain. Ya, sangat baik hubungannya dengan agama lain. Jadi kami terbukti begitu kayak tadi kegiatan di gereja, kegiatan di kemudian perangkat juga di tempat lain. Dan ada pemuda kita juga yang namanya Prada, sedang mengatakan kalau dan Pangkal itu membantu menjaga keamanan di Kadoga, maupun di Bangsa, di persembahan. Jadi itu yang mungkin peran ini yang kita saling menghargai toleransi yang kita bisa terapkan. Oh ya, Bapak ini mau 95-97 kami mendapat juga tanah pertama 1.000 meter persegi dari Loko Indah Pengembang perumahan dia pindah. Jadi Loko Indah Pengembang itu memberikan tiba tanah kepada semua agama yang ada di kota kita. Karena perumahannya kan misalnya majemuk, agama Kristen, Islam dan lain-lain. Kami mendapat bagian Agung juga dari Loko Indah. Kemudian gereja Katolik Asisi ada, gereja Kasania juga, masjid juga. Itu semua juga dari Loko Indah. Tapi perkembangan lama tahun dari tahun 2000 kami merintis untuk suatu panitia membangun pura. Dan singkat cerita 2008 diresmikanlah pura ini oleh Bapak Pik almarhum Bapak Pik waktu itu. Ini berdirinya mulai 2008. Perkembangan ke depan dulu ya sampai di sana aja. Ini belum. Sehingga bertahap makin berjalan dengan berikutnya. Jadi kami pengembangan sampai di sini dan kita akan seperti ini. Inilah hasil sampai sekarang. Dan dulu awalnya waktu di Kepala itu jumlah umat Hindu
baru sekitar 40 atau 50 kakak di kata tidak. Nah saat ini yang diberikan tugas untuk ngomong atau sektor gitu ya, kalau di Pakistan kami sekitar 125 kakak untuk mengelola, artinya sebagai pengamen itu adalah mengkoordinasi kegiatan upacara, kebersihan pura dan lain-lain, inovasi itu 125 kakak. Tapi kalau umat Hindu secara keseluruhan Akhirnya wawancara selesai guys. Dan tahap selanjutnya kami akan melakukan tahap yang terakhir, ialah melakukan aksi nyata. Nah, lakukan aksi nyata ini kami akan melakukannya di pelataran tengah atau Madhyah Mandala. Dan sebelum masuk ke pelataran tengah atau Madhyah Mandala, kita pakai syal dulu guys, atau dupata. Dan jangan lupa melepaskan alas kaki guys. Selanjutnya kami sudah berada di pelataran tengah. Kami akan melakukan bersih-bersih dalam lingkungan pura. Kami akan memilih-milih sampah sambil dipantau oleh Bapak Nengah Pustaka. Beliau akan mengarahkan kami semua untuk melakukan bersih-bersih dalam lingkungan pura ini guys. Dan pelataran yang kami tidak boleh masuk itu ada pelataran Antara Mandala. Antara Mandala ini adalah pelataran di mana titik tertinggi kesucian dalam agama Hindu, kuil paling suci. Jadi tidak sembarang orang masuk guys. Sedikit saya kasih penjelasan tentang simbolis pelataran dalam. Jadi pelataran dalam adalah tempat yang paling suci di kuil Hindu, di mana arca utama dewa atau dewi ditempatkan. Ini adalah titik fokus pemujaan dan meditasi yang mendalam. Di sini umat Hindu berusaha mencapai komunikasi langsung dengan Tuhan dan mendapatkan pencerahan spiritual. Pelataran dalam seringkali tertutup dan hanya boleh dimasuki oleh pendeta atau orang-orang yang telah mencapai tingkat spiritual tertentu. Jadi kami hanya bisa memantaunya dari pelataran tengah guys, tidak bisa masuk ke dalam. Sambil melakukan pembersihan, memilih-milih sampah yang ada di sekitar, yang ada dalam pelataran tengah.
Dalam pelataran tengah ini memiliki simbolis pengunjung kuil memasuki tahap meditasi dan refleksi yang lebih mendalam. Ini adalah tempat untuk berdoa, bermeditasi, dan memfokuskan pikiran dan aspek-aspek spiritual. Pelataran tengah sering dikelilingi oleh berbagai pavilion atau tempat pemujaan kecil yang mewakili dewa-dewa atau aspek-aspek tertentu dari ajaran Hindu. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Trimurti dalam agama Hindu. Yang pertama ialah Dewa Brahma, yang dikenal dengan Sang Pencipta. Brahma bertanggung jawab atas penciptaan alam semesta dan segala isinya. Ia sering digambarkan dengan 4 wajah yang menghadap ke 4 penjuru mata angin. Yang kedua, Dewa Vishnu yang dikenal sebagai Sang Pemelihara. Vishnu bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan alam semesta. Ia sering digambarkan dengan 4 lengan dan memegang berbagai atribut seperti teratai, gada, cakra, dan cangkang keong. Vishnu diyakini turun ke dunia dalam berbagai avatar atau inkarnasi untuk menegakkan dharma atau kebenaran dan kebajikan. Dan yang ketiga ialah Dewa Shiva atau Sang Penghancur. Siwa bertanggung jawab atas penghancuran dan transformasi alam semesta yang merupakan bagian penting dari siklus penciptaan dan pembaruan. Siva sering digambarkan sebagai seorang yogi dengan rambut yang terkumpul dalam simpul, membawa trisula, dan sering dikelilingi oleh simbol-simbol kematian dan waktu seperti ular dan tengkorak. Jadi kesimpulannya, Trimurti mencerminkan kepercayaan bahwa alam semesta berada dalam siklus terus-menerus dari penciptaan, pemeliharaan, dan penghancuran, yang kemudian diikuti oleh penciptaan kembali. Masing-masing dewa dalam Trimurti memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan alam semesta dan memastikan kelangsungan siklus kehidupan. Selanjutnya, setelah melakukan aksi nyata, kita berpose dulu guys, kita foto-foto dulu. Dan saatnya kita akan dokumentasi bersama dengan Bapak Nengah Pustaka. Setelah berpose, kita akan lanjut untuk menikmati jamuan makan siang bersama-sama. Setelah makan siang, kita berada di akhir kegiatan. Om Santi Santi Santi. Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai selama-lamanya.